Yang kedua. Yang ketiga, kalau ini adalah Yesus, kemudian Anda mengatakan dia datang kemudian sebagai orang yang benar, lalu dicurahkan darahnya, akan bertentangan dengan kitab yang lain. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti penyaliban ini adalah kekejian bagi Tuhan. Yang keempat, ketika Yesus ingin kemudian dibunuh dalam Yohanes 8, apa kata Yesus? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Kalau Mazmur itu nubuat untuk pembunuhan terhadap Yesus, berarti mereka yang ingin membunuh Yesus itu ada Mazmur 22 di dalam dirinya. Ada Mazmur, ada firman Tuhan. Oh, saya ingin membunuhmu karena Tuhan sudah menubuatkan itu. Berarti ada firman. Tapi apa kata Yesus? Kamu ingin membunuhku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukatakan, dan yang demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Nah, lalu mereka berkata, kami ini adalah, bapak kami adalah Abraham. Kata Yesus, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan justru ingin membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Elohim. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan malah mau membunuhku. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Masakan yang di Mazmur itu iblis? Kalau itu untuk Yesus dan itu dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis. Berarti membunuh Yesus itu bukan keinginan iblis. Kalau itu nubuat untuk Yesus. Kalau kematian Yesus itu dari Tuhan, maka yang ingin membunuh Yesus bukan anak-anak iblis. Harusnya kalau yang ada di Mazmur ini untuk Yesus dan kematian Yesus itu adalah diizinkan oleh Tuhan, maka harusnya dia mengatakan gini, Elohimlah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu Dia yang membunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Tapi faktanya justru tidak begitu. Artinya bahwa ini hanya persengkongkolan yang disepakati oleh konsili-konsili Romawi untuk kemudian menjadikan Yesus ini sebagai tumbal agar dosa-dosa mereka kemudian bisa dibebaskan. Tapi bukan itu, bukan karena dosa, agar mereka bebas sebebas-bebasnya melakukan apapun yang mereka inginkan mengatasnamakan Tuhan. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau misalnya Anda mengambil Mazmur 22, berarti Yesus wajib hukumnya juga teriak pada malam hari. Demikian. Silakan. Ya. Kalau teriak malam harinya nggak ada, Bang. Yang ada itu mereka menusuk tangan dan kaki. Yang namanya nubuatan, kalau tadi dibilang pencocokan, ya memang kurang lebih seperti itu. Mencocok-cocokkan, dan ya memang cocok nyatanya. Jadi ya nggak cocok itu cerita tentang diserupakan atau Yesus yang lain. Begitu. Kemudian nyambung tentang Amsal, ya kembali lagi tentang Amsal. Jadi memang betul di Amsal itu kan ada pengajaran bahwa Amsal ini kan termasuk kitab hikmat, ya. Menumpahkan darah orang benar itu adalah kekejian.
dan itu ada di Amsal 16, ayat Amsal 6:16. Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah akan binasa karena mereka jahat. Jadi memang betul-betul seperti itu. Jadi dari sudut pandang moral atau dari sudut pandang Amsal, pembenanan terhadap Yesus ini adalah kejahatan besar. Bahkan waktu itu Pilatus kan juga sama mengakui, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Jadi betul. Tapi ada juga dari sudut pandang yang lain, Bang Suma. Alkitab mengatakan dalam rencana Allah atau rencana Tuhan, dari sudut pandang Tuhan ya, Yesus itu tidak dibunuh karena lemah. Karena dikatakan tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ini klaimnya Yesus. Dan Allah sendiri memang mengizinkan kejahatan itu terjadi, dan Yesus menerima penolakan, penghinaan, pemfitnahan, penangkapan, bahkan sampai penyaliban dan wafat. Yesus menerima itu, perbuatan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak. Nah, sebagai para murid juga menerima kejahatan yang diberikan oleh orang-orang itu kepada Yesus. Karena nggak bisa melawan. Nggak punya power juga. Sama seperti orang-orang Kristen zaman sekarang. Ya, kita menerima kejahatan, penolakan, bahkan penyaliban yang orang-orang jahat itu lakukan kepada Yesus. Perlakuan itu diterima oleh orang-orang Kristen. Sampai sekarang. Izin bro. Begitu ya, kan? Kang Dito noise sekali tuh Kang Dito. Lihat aja dulu Kang Dito. Noise. Coba ces. Iya, sorry. Izin bro admin tadi menyimak data yang dibawakan Bang Suma, Yohanes 8 dari nomor 37 sampai 44. Menyimak nggak tadi? Susah. Susah kalau saya lihat bro admin mengalami sedikit gagal fokus. Yang di poin tadi ya, endingnya atau point of view-nya itu yang menginginkan membunuh Yesus itu keturunan Abraham, bukan dari Bapa, bukan dari Elohim. Yohanes 8 nomor 37 sampai 44. Gitu bro admin. Kalau kemana Berarti Kang Dito. Nah, kan tadi sudah saya bilang. Nih, Berarti ada mereka ini oknum, Bang ada admin, oknum berarti yang jahat, yang berarti ingin mereka gimana? berarti mereka ini Kang Dito pengen kali jadi anak-anak iblis, karena iblis kan pengen kali membunuh Yesus kan? Bukan seperti itu, ceritanya nggak gitu. Jadi nih, oknumnya siapa saja? Pertama, orang yang membenci kepada Yesus dan dia menolak, bahkan menghasut dan memfitnah. Itu yang pertama. Orang yang kedua, para murid, orang yang sebagai pengikut. Ya, situasinya waktu itu orang yang membenci lebih banyak dan mereka berhasil menghasut. Orang yang menerima Yesus tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan pembelaan. Orang yang membenci bahkan menggunakan tangan Romawi untuk menangkap Yesus. Orang yang para pengikut atau para murid itu hanya menerima perbuatan jahat yang dilakukan mereka. Kalau secara prinsip ingin Yesus wafat ya tidaklah. Siapa juga yang mau orang baik di PN. Tetapi kondisinya memang seperti itu. Bahkan Yesus sendiri yang sebenarnya bisa melawan, dia tetap menerima kok penolakan itu. Bahkan penangkapan itu sampai penyaliban. Jadi ada dua sudut pandang. Orang yang ingin Yesus wafat karena kebencian, bapaknya adalah iblis. Tapi orang yang percaya kepada Yesus, bahkan sekalipun Yesus ketika dibenci sampai disalib, itu adalah Bapa sendiri sama seperti Bapaknya Yesus. Berbeda. Kalau karena kebencian, ya kemudian membuat cerita-cerita yang lain misalnya, lah itu karena kebencian. Itu Bapaknya bukan Bapaknya Yesus, tapi si iblis, begitu. Oke. Jadi ketika Anda membawa kitab Mazmur, ya sekali lagi ya, boleh, tapi Kristen ini kan orang di luar dari kejadian penyaliban. Kristen hanya mencocok-cocokkan saja. Setelah menginginkan kemudian konsep dosa mereka ditebus, maka mereka mencocok-cocokkan. Makanya terjadi banyak ya kitab-kitab yang mereka tolak yang tidak berkesesuaian dengan dogma bapak-bapak gereja pada mula-mula.
Anda lihat di dalam Mazmur 37 misalnya, nomor 28 dan seterusnya sampai nomor 40. Karena Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Mazmur. Kalau Amsal tadi Anda sedikit agak menyampaikan pesan, nah itu kan cuma hikmah, bukan firman. Nah, sekarang kita lihat dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Berarti Tuhan mencintai hukum tebus dosa pakai binatang. Bukan pakai darah manusia. Dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Yesus orang yang dikasihi. Jadi tidak mungkin teriak, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang pengkhianat akan dilenyapkan. Saya baca pelan-pelan. Sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi. Maka tidak boleh bertentangan. Makanya orang Kristen itu akan kebablasan untuk mencari pelampung. Kenapa? Karena Bible itu membantah dengan akurat. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu sang pengkhianat orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Lalu dikatakan orang fasik mengintai orang yang benar. Yudas mencari Yesus ke tempat persembunyian Yesus dan berniat membunuhnya. Orang fasik, pengkhianat mengintai Yesus yang benar dan berniat membunuhnya. Nomor 33. Tuhan tidak menyerahkan orang benar tersebut ke dalam tangan orang fasik tersebut. Tuhan tidak membiarkan orang benar ini dikatakan sebagai orang terkutuk pada saat diadili. Lalu kata Tuhan, pendurhaka akan dibinasakan. Masa depan orang fasik akan dilenyapkan. Orang benar diselamatkan oleh Elohim. Elohim adalah tempat perlindungan orang yang benar pada saat kesesakan terjadi. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan-tangan pengkhianat dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar adalah berlindung kepada Tuhan, kepadanya. Apakah ini mau dibatalin? Yesus sendiri mengatakan harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur. Aku orang benar, aku orang dikasihi, akulah jalan, akulah kebenaran. Berarti harus terjadi dong. Orang benar harus dilindungi. Jadi tidak bisa kemudian. Nah kemudian ketika Anda mengatakan nubuatan yang harus terjadi tentang Yesus melalui ucapannya. Nih tak kasih. Melalui ucapannya kan ya, Eli Eli Sabachthani itu terbantah karena itu hanya cocokologi. Sekarang ucapan Yesus sendiri nih, kita lihat. Mungkin Dinda Fandi nanti bisa mengikuti dengan membuka dalil, membuka ini. Matius 17 nomor 23. Yesus berkata, mereka akan membunuh dia. Membunuh dia, bukan membunuh aku. Mereka akan membunuh dia dan bangkit hari ketiga. Matius 20 nomor 18. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Bukan aku, tetapi dia. Matius 20 nomor 28. Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang yang banyak, bukan nyawaku. Markus 9 nomor 31. Yesus berkata,
Anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Markus 10 nomor 33. Mereka akan menyerahkan dia, bukan menyerahkan aku. Lukas 18:33. Yesus berkata, mereka menyesah dan membunuh dia, bukan membunuh aku. Ini ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus. Jangan terbang ke Mazmur, kejauhan, malu sama Yahudi. Baca Bible aja. Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia, mereka akan menyalib dia, dan seterusnya. Dia, bukan aku. Tapi sebagai Kristen Anda harus berjuang. Oh enggak, itu maksudnya begini. Ya silakan aja. Tapi kami umat Islam dan orang-orang Yahudi akan menertawakan, karena hanya iblis dan Kristen yang menginginkan membunuh manusia demi untuk kemaksiatan yang mereka lakukan. Demikian. Ya, Bang Suma. Langsung ke yang tadi anak manusia ya, tentang sebutan. Ya, setiap orang kan punya sebutan masing-masing ya, dan banyak juga. Nggak harus kemudian satu orang nggak boleh punya beberapa sebutan lain. Seperti di dalam kepercayaan Bang Suma juga, satu orang bisa punya banyak sebutan, bahkan sampai 100. Begitu juga Yesus di dalam Alkitab, anak manusia ini terkhusus merujuk kepada Yesus. Misalnya, dikatakan di Matius yang tadi ya, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membeen dia. Seorang anak manusia, seorang anak yang diserahkan dan sampai wafat itu merujuk kepada Yesus dalam Alkitab. Kemudian di Matius lagi, anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Yang diserahkan siapa kalau bukan Yesus lagi? Di dalam Markus, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dalam fokus cerita Alkitab, orang yang menanggung banyak penderitaan itu ya Yesus. Disebutnya anak manusia. Di dalam Lukas juga sama. Anak manusia akan diserahkan. Jadi tentang anak manusia kita nggak ada cerita lain, manusia lain nggak ada. Itu merujuk kepada Yesus 100%. Jadi kalau misalkan dalam pandangan Alkitab yang disebut anak manusia, kenapa Yesus tidak mengatakan aku? Ya itu memang sebutan dia, sebutan yang lain, bukan kepada manusia lain selain Yesus. Bang Begitu. Bro, Dinda, sabar. Bro admin, saya mau tanya, Yudas itu anak manusia atau anak monyet? Yudas anak manusia. Oke, Tetapi baik, dah ketika selesai. Silakan, lanjut. Ya, tetapi rujukannya yang diserahkan itu bukan Yudas. Yang diserahkan itu Yesus. Anak manusia akan diserahkan. Nah, yang diserahkan bukan Yudas kok. Yudas yang menyerahkan. Jadi bukan Yudas. Salah kalau bilang Yudas. ini saya sedikit koreksi ya, Bang Bro Admin ya. Bang Bro Admin kelihatannya agak sedikit nggak connect nih sama pembicaraan yang disampaikan. Poinnya adalah Yesus mengatakan dia, bukan anak manusianya. Bang Bro Admin, what's wrong with you? Fokus please. Kita sama-sama menyimak. Fokus poinnya adalah Yesus mengatakan dia, bukan aku. Tapi him, not me. Ini dua kali nih Bang Bro Admin mengalami logical red hearing ya menurut kita. Jadi alangkah baiknya kita kasih kesempatan sama yang lain ya Bro Admin ya. Mohon maaf ya. Kayaknya Bro Admin perlu nih belajar fokus apa yang disampaikan oleh narasumber gitu ya. Izin ya, mohon maaf Bang Bro Admin. Ya, silakan Bang Ben. Silakan. Iya. Iya, tapi jangan turun Bro Admin ya. Ini ada Bang Daniel juga, ada Bang Ben, silakan. Yang Kristen. Kalau ada yang mau ditanggapi. Bang Daniel mungkin ada yang mau disampaikan ke Bro Admin. Karena kalau mengimani Yesus mati itu iblis lah yang menjadi bapakmu, Bang. Silakan Bang Daniel atau Bang Ben, silakan. Bang Ben dulu boleh. Oke, Bang Ben, silakan dibuka mikrofonnya Bang Ben. Atau Bang Daniel di mute aja dulu Bang Daniel, Bang Ben aja dulu coba. Silakan Bang Ben. Pertanyaannya apa, Os?
Hah? Apa pertanyaannya? La ilaha illallah. Coba teman-teman Kristen ini belajar fokus dulu, dang. Kalau diskusi itu belajar fokus. Apa materi yang disampaikan dari kedua belah pihak itu fokus didengarkan, disimak. Kalau ada pulpen dengan kertas, dimakan. Dicatat. Ada pulpen Kayak kertas saya dicatat. heran nengok tadi, itu diskusi apa ceramah panjang-panjang amat ceritanya. Ya makanya dicatat, Bang. Kalau ada kertas dengan pulpen dicatat, gitu, Bang. Lah, walau Kita kan diskusi, bro, bukan ceramah. Singkat saja gitu loh, jangan sampai tuh. Yang lain ngantuk loh, penonton pun ngantuk, yang naik pun ngantuk. Gitu loh. apa ini naik-naik malah framing curhat. Jadi nggak nyimak dari tadi, ngapain di atas? Panjang aja nggak paham, apalagi pendek. Dinda. Iya, saudara. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bro Masya Dinda. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, lanjut. Dinda Juma sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa tadi diskusinya Dinda? La haula wala quwata illa Lupa juga saya lupa. Itu loh. Ini, saya ulang. Sesuai tema aja, sesuai tema Islam memuliakan Yesus. Pak, itu gimana itu? Ya, pokoknya Bang Zuma, guru sehat selalu saja ya Bang ya. Coba jelaskan Bang Juma. Yesus, Iya. Islam memuliakan Yesus. Gimana? Iya, pasti dong. Ketika orang Kristen menggaungkan Yesus mati terkutuk, kami menolak, kami nggak mau, kami nggak setuju. Ada hal apa dia harus mati terkutuk? Kenapa? Oke. Salib itu apa, Bung? Salib itu hukuman bagi orang yang terkutuk. Oke, stop dulu sampai situ baru kita jelaskan. Nanti panjang-panjang nggak ngerti. Iya, tapi jangan emosi, santai aja. Enggak emosi. Dikatakan terkutuk Karena Yesusnya. Tapi setiap manusia yang disalibkan itu terkutuk. nah, Yesus disalib Paham? nggak? Iya, Yesus paham. disalib nggak? Ya, Yesus disalib nggak? Dulu paham gitu. Iya, paham. Yesus disalib Oke. nggak? Oke. Yesus disalib nggak? Yesus disalib untuk mengenapi firman-Nya, bukan kan? Ya. Larinya ke situ. Gimana? Larinya ke sana. Mana ada firman Manusia yang Tuhan? disalibkan Dengar. itu benar terkutuk. Saudara, menggenapi, betul, menggenapi firman. Siapa? Orang terkutuk harus disalib. Itu yang digenapi. Yesus Terkutuk itu tidak dulu. pernah bersalah, Bang Juma. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bukan dia yang disalib. Cak Ayu. Bukan dia. Loh, Dengar Bang. yang dengar, disalib dengar, itu dengar. orang yang dikutuk. Dengar bentar. Apakah ibunya tidak mengenali anaknya, Maria? Apa hubungannya? Yang disalib itu Kamu bilang tidak, yang disalibkan itu bukan Yesus. Masa ibunya nggak kenal siapa yang disalibkan? tradisi yang terjadi pada zaman itu, penyaliban itu hanya diperlakukan kepada manusia yang dikutuk. Adapun mukanya, wajahnya dan seterusnya, buktinya Maria tidak mengenalnya. Wajahnya bukan ditutupi, gitu. Cik, Kok ke-mute? Bang Zuma? Berunda, ke-mute itu. Iya, saya ini kawan ngopi. Ya gitu. Dudukkan dulu perkaranya. benar kata Bang Juma. Manusia yang disalib itu terkutuk, benar. Cuman Yesus itu bukan manusia berdosa. Nah, berarti dia bukan dikutuk. Untuk mengenapi firman-Nya, seperti kata Bang Juma. Firman apa? Di mana Tuhan menjadikan tumbal penebus dosa manusia itu di mana? Di mana saya bisa sebelum dapat? lahir Di dia mana? sudah dibilang, Di mana saya bisa mendapatkan disalibkan. Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan menggunakan tumbal manusia itu di mana ilmunya? Datang ke dunia juga sudah ada situ perintahnya. Jadi Perintah apa lagi sedek? Ngarang-ngarang aja ini. Dia akan berarti disalibkan. Yang kata Bang Ima tadi betul, manusia disalibkan memang terkutuk, betul.
Cuman ya Iya, berarti bukan berdosa. berarti Anda gitu. menyembah makhluk terkutuk. Dah selesai. Astaga. Loh, yang mana yang terkutuk? Iblis atau Yesus? Kan udah saya jelaskan, manusia yang disalib itu terkutuk. Cuma Iya, berarti Yesus terkutuk. cuman dia bukan bersalah, bukan ada buat dosa. Gitu. Kalau begitu salah tangkap, salah salib. Kok salah salib? Lah, yang harus disalib itu orang terkutuk, Cak Kangkung. Kenapa pula Yesus yang tidak bersalah itu disalib? Dia bilang. Hah? Apa? Untuk menggenapi firman-Nya, sebelum datang ke dunia dia sudah menggenapi firman-Nya, dia akan mati di kayu salib. Berarti dia bunuh diri, datang bunuh diri berarti. Bukan untuk menebus dosa manusia. Ah, di mana konsepnya? Ilmu dari mana itu Anda dapatkan? Dosa dihapus dengan darah manusia itu ilmu dari mana, Cak Kangkung? Bunda Juma. Makanya Iya. kalau kamu pahami Alkitab itu, pahami betul-betul, jangan baca. Loh, saya pula yang disuruh paham. Iya. Orang yang sudah paham. Sekarang udah pertanyaan saya ini, saya ulang lagi. Oke. Salib itu berlaku untuk manusia yang dikutuk Tuhan, betul? Bukan dikutuk Tuhan, manusia yang terkutuk, bukan dikutuk Tuhan. Iya, karena dikutuk Tuhan. Baca Bukan. Ulangan Pada zaman 21 nomor itu, manusia yang 23. berdosa itu dikatakan Orang yang dikutuk adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka dia dikutuk oleh Tuhan. Baca Ulangan 21, 22, 23. Jangan bantah dalil. Tak bagus. Itu gila namanya. Kitab suci sendiri dibantah. Ulangan berapa tadi? Bentar. Nah, 21 sampai 21, nomor 22 sampai 23. Nah, gitu dong. Suka saya kalau lawan diskusi, aku mau belajar. Ya, belajar ya, Cak Nduk. Sahabat Bunda, aku cari dulu. Ulangan 21 ayat 22, 23. 22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayat dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi harus Sebab? mengeluarkan. Tunggu dulu. Sebab? Ya, sebab seorang terkutuk oleh Allah, janganlah kepadanya. Ini kan di perjanjian lama. Gimana? Ya, itu yang dikutip oleh Paulus. Baca Galatia 3 nomor 13. Kitab Paulus itu perjanjian baru. Gimana? Itu Nah, betul. Paulus, Iya, baca tapi- Galatia 3. Baca Galatia 3 nomor Yang 13. ini dulu kita bahas ulangan tadi. Ini Iya, kan tapi lama. kan kita merujuk ke sana atas petunjuk Bapak Paulus. Galatia 3 nomor 13. Paulus itu- Kristus bentar. telah Paulus itu menebus. bercerita di perjanjian baru, Dinda. Iya, tapi dia mengutip perjanjian lama. Oke, ayat berapa? Galatia 3 nomor 13. Bentar. Iya. Galatia 3 nomor 13. Nah. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. So, ada terkutuklah orang yang gantung pada kayu salib. Kan betul saya bilang tadi. Nah, berarti Manusia pada zaman terkutuklah. itu. Hah? Berarti terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Iya kan saya bilang tadi betul kan? Sama. Siapa yang digantung? Yesus. Bukan hanya Yesus, manusia. Mulai ngaco. Bukan hanya Yesus yang disalib. Oke, saya tanya. Mulai ngaco. Waktu dia Mulai. Yesus salibkan ada berapa yang disalibkan? Iya, tapi yang Anda Ingat, imani saya tanya dulu ada berapa yang salibkan? ada 3. Nah, kan bukan hanya Yesus. Nah, yang duanya ini disalib karena apa? Karena kejahatan. Nah, berarti Yesus juga adalah pelaku kejahatan. Bukan. Berarti salah salib. Bukan. Berarti salah tangkap. Yesus tidak pernah melakukan kejahatan. Berarti salah tangkap kalau begitu. Bukan salah tangkap. Loh, yang disalib orang jahat, bukan orang jahat. Ya, kalau yang disalib itu bukan orang jahat, berarti salah tangkap. Hukuman salib itu, kawan, Kalau misalnya salah hanya tangkap, berlaku, dengar, hukuman salib itu hanya berlaku bagi pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Kalau Yesus bukan pelaku kejahatan dan tidak dikutuk oleh Elohim, berarti salah tangkap. Anda itu salah penafsiran ya. Lalu gimana, yang benar yang mana? Aduh, Bang Juma. Loh, dalilnya mengatakan begitu. Yang disalib orang yang dikutuk.
Kalau Yesus tidak itu dikutuk, rela mati di salib untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. nenekmu berdosa kiper, ini. Kita ini ilmu dari berdosa. mana? Ilmu dari Dia mana itu? dia Ilmu rela dari mati mana? karena Jangan menebus bicara dosa sendiri, kita jangan itu. bicara sendiri, jangan kayak robot baterai. Jawab pertanyaan, ilmu dari mana Yesus menebus? Saya Silakan. memberitahukan ya bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia menganugerakan anaknya yang tunggal Untuk? supaya setiap orang yang percaya kepadanya Percaya. beroleh. Bukan dikatakan supaya setiap orang yang menyalibkan, bukan. Tapi setiap orang yang Dia percaya. rela disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Dari mana ilmunya? Di ilmu agama mana kamu dapat dosa dihapuskan dengan menggunakan darah Nah, manusia kalau kita ini Ilmu kita dari mana? berdosa. Hah? Apa pula kau Kita ini sibuk dengan berdosa dosa? ya. Nah, Dengerin dulu, kita ini berdosa. terus Kenapa terus? dia rela mati salib? Kenapa? Dia menebus dosa kita. Nah, Yang terus berdosa ini. kalau dia Selayaknya kita ini dihukum. terus Dia merelakan dirinya disalib. ilmu dari mana itu? Dapat Coba ilmu kita dari lihat mana? di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai yang ke-8. Kan Yesus sudah bilang, Filipi kalau 2 ada orang ayat 5 sampai 8. dengar dulu. Kan Yesus sudah bilang, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Ini akibatnya. Nah, kan salah penafsiran. Sepertinya Salah penafsiran lagi. Yesus berkata, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus kau percaya, itu namanya dompala kardoba, masolang generasi. Ini akibatnya. Bang Zuma, tuh. ini bisa dilantunkan dengan suara indah nggak ini? Ini Bang Zuma 24 nomor 4 dan 5. Masolang generasi. Aduh, parah. Itu Yesus mengatakan itu. Waspadalah kepada penyesat, agar jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Cahayu. Ketika Paulus datang buru-buru dari ufuk utara, lari tergesa-gesa, nabrak pohon, nabrak semua yang ada di depannya karena buta. Ditanya sama orang, lu kenapa lu? Kerasukan setan apa lu? Aku ketemu dengan apa? Dengan Mesias. Di mana? Di padang gurun. Nah, murid-murid mendengarkan ini, menurut gurunya, mereka percaya atau tidak percaya? Coba kau jawab, Dek. Coba kau jawab. Ketika Paulus datang membabi buta 3 hari 3 malam, buta matanya, ditanya, kamu kenapa matamu? Kenapa kayak gitu mata lu? Aku ketemu dengan Mesias, Om. Ketemu dengan kucing. Masya Allah, makasih Bun. Lalu kata Yesus, jangan ente percaya. Orang Kristen percaya, inilah jadinya. Segala macam upaya dilakukan supaya darahnya Yesus menjadi penebus dosa maksiatnya. Bung, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk, bukan untuk tebus dosa. Cak kongkong. Masya Allah. Barakallah fik. Nah, Bunda Mila marah kayaknya ini. Silakan. silakan. Dinda, kamu belum paham masalah itu. Ya lama, pandai-pandaian. Masalahnya kamu belum paham. Kita panjang lebar cerita juga kamu nggak paham. Loh, itu masalahnya. Jelaskan kepada saya, salib itu hukuman untuk orang yang dikutuk atau orang diberkati? Itu dulu.
kalau kalian sudah bisa lolos di sini, Kan sudah kalau jelas tadi. Ah. Manusia yang disalibkan itu manusia terkutuk. Nah, betul. Nah, Ketika kemudian orang-orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus yang tidak terkutuk ini, Tuhan izinkan kagak? Makanya saya bilang Makanya sampai ke situ. diizinkan katanya. Wah, parah. Mana? Coba gimana bisa dikatakan diizinkan? Iya, kalau di Alkitab Alasannya? memang, ya kalau di Alkitab memang ceritanya itu diizinkan. Yesus Mana? diizinkan untuk Silakan. ditolak. Coba Iya, coba Yesus dalilnya diizinkan mana? ditolak. Dalil di mana Bapak mengizinkan membunuh orang yang dikasihi? Mana dalil? Ya, oke. Sekalian menjawab ini ya. Nanti Ya. saya bertanya nih, Bang Suma. Yesus Ya, memuliakan Yesus itu Ya. karena apa begitu ya? Nah, menurut Paulus begini ya. Iya. Menurut Paulus ini kebetulan karena tadi ngulik Paulus juga. Dikatakan di surat Paulus ini di Filipi, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Salib. Dalam pengajaran Paulus, itulah sebabnya Allah sangat memuliakan dia. Dan Tapi dikutuk. mengaruniakan kepadanya nama di Kan atas nggak segala nama. nyambung. Dimuliakan tapi dikutuk kan nggak Ya, nyambung. menurut surat Paulus, Yesus itu dimuliakan oleh Allah karena ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Mati. Bahkan Padahal sampai mati di kayu salib. padahal- Dia tetap taat sekalipun ditolak. Padahal ia sekalipun merendahkan diri, yang mengambil rupa manusia itu adalah Elohim itu sendiri. Kontradiksi lagi. Nah, pertanyaannya Bang Mana Joma, Anda bilang ini kontradiksi? kan Ya kontradiksi dong. Karena yang menjadi Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Filipi 2 Dalam nomor pemikiran- 6 nomor 7 Pemikiran nomor 8. kamu itulah yang salah. Itu Mas, terus bagaimana kontradiksi kau itulah. tuding terus saya, tuding aja terus. Saya berdasarkan dalil, kau berdasarkan anusmu. Salah penafsiramu. Tafsir lagi. Benar. Filipi 2 nomor 6. Pakai Elohim ini ya, pakai mengosongkan pengertianmu. Inilah dirinya. makanya. Makanya Kacamata kuda. kamu itu- Mama Filipi 2 nomor 6, Dek. Tuhanmu mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kemudian Mana bilang kontradiksi? Nggak ada kontradiksi di situ. Loh, itu di dalam Filipi 2. Kulempar juga asbak nanti kau ya. Filipi 2 nomor 6, nomor Nggak ada 7. kontradiksi di situ. Benar-benar itu. Mampus, udah kau ke neraka saja sana. Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas pohon. Sekarang kenapa ada lagi Tuhan yang memberkati dia? Gimana ceritanya? Banyak Iya. kali Tuhan kau. Bang Suma. Tadi kan Iya. versinya Filipi ya, versi Paulus. Sekarang sesuai dengan pertanyaan, Iya. karena apa Islam memuliakan Yesus itu karena apa? Oke, saya jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan Allah Tuhanku menjadikan aku sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada. Berarti kalau saudara Kristen bercerita tentang oknum yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, iman kami mengatakan beliau diberkati bukan dikutuk, tapi dia diberkati dimanapun beliau berada. Ini yang kami berikan kepada beliau. Kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Mulutku nih, saya bukan Kristen. Saya tidak pernah mengaku pengikut Yesus. Saya bukan penyembah Yesus. Saya tidak memegang sebagai kitab Yohanes sebagai kitab dalam imanku. Tetapi mulutku itu alergi dan sangat-sangat tidak senang mengatakan Yesus itu mati secara terkutuk. Takut mulut saya, apalagi hati saya, apalagi sampai mengimani. Maka saya mengatakan yang dikutuk itu iblis.
Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 17, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 orang, dan satu di antaramu adalah iblis. Maka yang dikutuk hanya iblis. Yesusku mustahil dikutuk. Beliau manusia suci, terkemuka dari perawan yang suci, membawa risalah keselamatan kepada Bani Israel. Beliau adalah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada manusia Israel yang sampai kepada Tuhannya setelah zamannya akan sampai kepada pencipta kalau tidak melalui ajarannya. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakah ma dumtu hayya wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Aku tidak kena celaka. Jadi aku tidak disalib, ditombak, diludahi, bukan aku. Yang ditampar dan disalib itu adalah orang lain yang diserupakan dengan aku. Jadi kami umat Islam itu, kalau mendengarkan saudara Kristen, itu miris loh. Nyanyi kalian memuja-muja Yesus, tapi sebelumnya Anda hina, Anda iakan, dia dinistakan. Padahal ada dua jalan yang dikasih. Ada dua jalan, antara diselamatkan oleh Tuhan atau mereka atau dia dibunuh. Ada jalan. Anda mengakui dia maha kuasa, Anda mengakui Tuhan itu maha perkasa, Anda mengakui segala-galanya, tapi Anda mengaminkan, mengiyakan orang-orang fasik, para pengkhianat, orang-orang kufur, para pendengki, para pembenci, para pengkhianat Yesus, untuk melampiaskan angkara murka mereka kepada orang suci tersebut dengan iming-iming apa? Dosa kalian dihapuskan. Hei manusia koclok, tidakkah ada lidahmu? Tidak adakah kepalamu? Tidak adakah mulutmu yang bisa bertobat kepada Allah sendiri tanpa melalui pembunuhan anak orang? Tidak bisakah kamu sujud di hadapan Tuhanmu, ya Rob? Aku bertobat atas segala dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Kenapa harus kamu bunuh orang demi dosa-dosamu itu? Kenapa jadi pengecut? Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha penyayang. Kau datang kepadanya, kau bertobat di hadapannya, kau ungkapkan dosa-dosamu kepadanya. Tidak perlu kau bunuh orang lain untuk dosa-dosamu. Menghadap kepada Tuhan, karena Tuhan maha mendengar, Tuhan maha melihat, Tuhan maha membaca hati, Tuhan maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kau datang pada dia, kau sujud pada dia. Tuhanku, dari kecil aku melakukan dosa, aku melakukan maksiat, mohon ampuni segala dosa-dosaku. Kira-kira Tuhan pencipta langit dan bumi ampuni enggak? Diampuni enggak? Diampuni. Terus kenapa harus ada tumbal kayak ajaran setan? Kenapa harus mencontoh ajaran Dewa Molok? Seakan-akan Tuhan itu kasar, seakan-akan Tuhan itu peminum darah. Aku tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kau tidak beriman bahwa aku pernah datang jadi manusia, dibunuh oleh manusia kafir untuk dosa-dosa kalian, apa yang Tuhan mau? Jati diri, harga diri, biar dibilang, oh hebat Tuhanku, tepuk tangan untuk Tuhan. Oh Tuhan, kamu memang hebat. Oh gila Tuhanku, tepuk tangan, kau mati untuk kami. Itu rupanya yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak, yang diinginkan oleh Tuhan hatimu. Kau datang sama dia, kau bertobat sama dia, karena Yesus mengajarkan apa yang harus aku lakukan. Wahai Tuhan, ya Tuhanku Yesus, bertobatlah, 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 bertobatlah. Itu ucapan Yesus. Tidak pernah dia mengatakan, imani darahku, imani dagingku, makan dagingku, darahku, benar-benar seperti apa yang dilakukan oleh Kristen. Tidak sama sekali. Justru kalau Anda belajar dengan baik, Yesus dia mengatakan apa? Bertobatlah sebab kiamat sudah dekat. Tidak ada itu. Imamat 1 nomor 2. Apabila orang-orang Israel, sampaikan kepada mereka, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban untuk penebus dosa bagi mereka, ajarkan agar mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Yesus juga mengatakan, Matius 8 nomor 4, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam, katakan kepada mereka, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus pun setelah mengajarkan Kristen kembali ke tanah Yerusalem, dia kembali melakukan persembahan kurban.
setelah mengajarkan ajaran Kristen. Jadi saudara, kami umat Islam ketika dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku diberkati dimanapun aku berada. Lalu kalau diberkati kenapa harus disetarakan dengan maling, disetarakan dengan manusia yang dikutuk? Demi nafsu Paulus, Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat dengan jalan menjadi kutu karena Kristen, sebab ada tertulis, ya Allah ya Karim, bukankah kutu itu hukuman bagi pelaku dosa? Bukankah kutu itu hanya untuk pelaku maksiat yang dikutuk oleh Elohim? Apakah Yesus dikutuk? Tidak. Lalu buat apa dia mati? Untuk dosa-dosa kita. Yeay. Kalau Yesus korban penebus dosa lalu Anda tuhankan, lebih baik Anda tuhankan sapi. Kenapa? Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu trinitas, 1 ekor, kulitnya, dagingnya, taiknya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kalau Anda menghargai tumbal penebus dosa, sapi yang Anda sembah. Jangan manusia, kasihan. Anaknya orang, anak sematawayang ditumbalkan untuk dosa-dosa kalian. Jangan. Mending sapi karena ada kaidahnya. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, taiknya, kulitnya, dagingnya, bakar. Itulah korban penebus dosa. Itu baru perintah. Kalau kalian pingin kali kemudian korban kalian tuhankan, sapi kalian sembah, sapi. Lebih bagus sapi daripada kalian menyembah makhluk roh yang dijual oleh Paulus kepada Roma. Lebih baik sapi. Kenapa kalian menyembah sapi? Karena sapi adalah alat untuk menebus dosa. Kenapa tidak menyembah Yesus? Karena Yesus bukan alat menebus dosa, dia manusia. Sedangkan yang diperintahkan untuk menebus dosa itu hanya hewan. Sapi lu ambil, sapi. Ini mau kurban, ambil sapi salah satunya, ambil tainya, ambil 1 karung, 1 kontainer, bakar untuk dosa-dosa kalian. Jangan anak orang. Saya kira begitu saudara admin. Jadi ketika dikatakan Islam memuliakan Yesus, jangan ragukan itu. Kami umat Islam tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada Yesus. Ingat, Yesus itu adalah nama dari Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Yesus hanya dikatakan Yesus karena ingin dijual kepada orang Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi itu bercerita tentang oknum yang sama dengan apologetika yang berbeda, cara kita yang membedakan, iman kita yang membedakan. Saya kira begitu saudara. Kecintaan kami kepada Yesus jangan Anda ragukan. Setiap kami mengucapkan nama beliau dalam Islam, kami menyebutnya Hosana, Hosana, Hosana alaihi salam dalam bahasa Arab. Alaihi salam, keselamatan atasnya, pujian atasnya. Itu umat Islam. Kata Yesus ketika ia datang, itu roh kebenaran, maka dia akan muliakan aku, dan kemuliaan itu hanya ada di Islam. Saya kira demikian. Saya cari teh sapi dulu untuk tetangga saya. Silakan. Ya Kang Dito, itu disapa dulu. Allahu Akbar. Disapa dulu itu Bang siapa nih? Sama Al, Bang Vano sama Al. Teman-teman bantu di follow juga. Dipromosikan juga akunnya Bunda Mila ya Kang Dito ya. Silakan Kang Dito. Iya, baik. Selamat malam. Juma. Ya, malam Bro, Al-Qudus. Iya. Al-Qudus. Iya, saya bertanya sama Bang Juma. Bentar dulu, disapa dulu yang satunya Bang. Bentar dulu, sabar Bang, sabar. Nafsu amat. Bentar. Bang Vano, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Islam. Ya, di mute dulu Bang ya. Silakan Bang Al-Quds. Ya, selamat malam semuanya ya. Berdasarkan dengan tema yang kalian angkat, ya, Islam memuliakan Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Juma, dasar apa Bang Juma menyatakan bahwa Islam memuliakan Yesus, sementara Bang Juma menghujat Yesus? Ayo. Saya terlahir sebagai apologet, dalam bahasa Islam dai. Apa itu? Orang yang mau melakukan syiar, tablik. Kebetulan saya mengambil bagian dai lintas agama.
Maka saya mengatakan saya adalah apologet Islam. Apologet artinya pembela Islam. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan saya menghujat, saya menghina Yesus, kenapa itu bisa terjadi di permukaan? Karena saya masuk ke ranah kekristenan, di mana Kristen mengimani yang disebut Yesus Kristus itu adalah manusia yang dikutuk, yang ditampar, diseret, diludahin, dan seterusnya. Dan menurut tataran pengajaran Yesus di dalam Bible itu sendiri, ada Kristus palsu yang adalah penyesat. Berarti dari sudut pandang ini saya mengatakan, ketika saudara melihat saya di permukaan seakan-akan dalam tanda kutip menghina Yesus, menistakan Yesus, berarti itu dalam ranah Kristus yang datang kepada Paulus, bukan anak Maria. Saya sangat memuliakan anak Maria, semulia-mulianya, selayaknya beliau adalah nabi. Saya memuliakan beliau. Makanya saya memperjuangkan harkat diri beliau. Saya mencari kemudian orang-orang yang mau mendengarkan bahwa Yesus anak Maria itu adalah manusia suci. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah Kristus yang diduga kuat palsu. Itu. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang Kristen, kelompok manusia yang menghinakan Yesus dan menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak diseret, dia tidak ditelanjangin, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak dibunuh, dan dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Beliau manusia suci. Ketika Roh Kudus datang kepada ibunya, apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata, wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepenabu, yaitu seorang anak laki-laki yang kudus. Berarti dia tidak terkutuk. Di dalam kitab saudara ada Yesus yang kudus, ada Yesus terkutuk. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang kudus, dia hamba Tuhan yang kudus. Sedangkan pada Paulus, Yesus itu adalah orang yang dikutuk. Dua Yesus yang berbeda. Kristen muncul. Anda ingin menggabungkan antara Yesus kami dengan Yesusnya Roma. Tidak bisa. Beda Yesusnya Romawi, beda Yesusnya umat Islam. Beda. Kalau Yesusnya umat Islam, tidak disalib, tidak dibunuh, diberkati dimanapun dia berada, baik di bumi, di rahim ibunya, di langit, dimanapun dia berada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Sedangkan Yesus Roma adalah pengganti dewa Zeus yang dijual kemudian ke seluruh dunia. Dewa Zeusnya Katolik atau Romawi kuno itu disembah dengan mengatasnamakan Yesus kami. Makanya konsep doktrin dan dogmanya itu beda. Yesus datang ketika ditanya, coba Anda lihat di dalam Matius 19, baca 12 sampai nomor 16. Ketika ditanya Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Hebat kali. Ditanya, apa? Yang pertama, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Itu kata Yesus. Orang kaya ini mengatakan apa? Oh, kalau itu saya semuanya sudah lakukan. Yesus mengatakan apa? Kalau begitu, kamu sudah melakukan itu semua, berarti tinggal satu. Saya ketika pertama kali membaca ini dan mengejar kemudian kebenaran penyaliban nebus dosa, saya berharap data terakhir itu yang satu itu apa? Kamu harus percaya bahwa aku mati untuk menebus dosa kalian, baru bisa selamat. Ternyata bukan, kawan. Yang terakhir itu apa kata Yesus? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada itu. Malah yang pertama ketika apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama apa? Justru membatas salib.
Apa itu? Jangan membunuh. Parah kali salib ini. Berarti jangan menyalib. Kalau menyalib tidak memperoleh hidup kekal. Kalau yang menyalibnya saja tidak memperoleh hidup yang kekal, apalagi yang mengimani salib. Itu saudara. Makanya kami hadir sebagai umat Islam ini bukan membenci kalian, enggak. Karena sayang kalian. Habis waktu kami, tersita waktu kami. Kami kalau menyajikan seperti ini, yang diuntungkan kalian. Kalian menerima, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Tapi kalau kalian menerima apa yang kami sampaikan, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena kami punya dosa-dosa dari kemarin. Kalau kalian masuk ke Islam, dosa kalian semua telah segera seketika itu juga dihapuskan. Tapi kalau kami punya dosa-dosa. Ya Alhamdulillah kalau Allah mengampuni dosa kami. Tapi yang disebut mu'alaf, begitu mereka meninggalkan agama yang lama, masuk ke Islam, dia terlahir kembali seperti bayi. Dia kembali fitrah. Nah, sedangkan kalau kalian yang mengajarkan Kristen kepada saya, hadiah yang kukasih ke saya itu neraka. Contoh, bukti. Di dalam Matius 7, nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir Yesus, dikatai Yesus sebagai pembuat kejahatan, dan Yesus tidak mengenalnya. Ketika saya percaya kepada kalian, khotbah kalian, saya masuk ke dalam Kristen, maka Yesus mengusirku. Itu yang hadiah yang kalian kasih ke aku. Aku nggak mau. Tapi kalau Anda masuk ke Islam, apa yang aku kasih? Qad aflahal mu'minun alladzina yaritsunal firdaus. Beruntunglah orang yang Islam ini, orang-orang mukmin ini, karena merekalah yang mewarisi surga Firdaus. Kepadanya diberikan warisan berupa surga Firdaus. Wow, keren kan? Anda masuk di Islam, Anda cinta kepada Yesus. Tidak ada itu Yesus diludahi, tidak ada itu Yesus ditampar, ditelanjangin, tidak ada itu patung-patungnya penghinaan seperti itu, enggak ada. Murni la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Murni, tak ada embel-embel. Itu hidup kekal, kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau Tuhan yang telah mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti apa? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Berarti imannya Islam. Wa iskala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bani Israel. Subhanallah, iman kami mantap kali dengan Yesus ini. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda diusir oleh Yesus? Udah, kembali ke tema dulu Bang Juma. Ya, kembali ke tema dulu. Jangan lari dulu. Bang Ben sudah mulai kencing dia, tapi kencingnya nggak lurus. Sudah mau malam ini, kita kembali ke tema. Ya, silakan. Bang Zuma, tadi QS-nya apa ya? QS berapa ya? Yang mana itu, Bang? Yang kan Islam memuliakan Yesus. Karena apa? Tadi Ya, itu aku tadi. lupa QS berapa itu yang menyebutkan. Surah Maryam. Surah Maryam. Oh ya, Maryam Iya. berapa ya? Maryam ayat berapa itu, teman-teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdul, ayat 30 sampai 30 sampai 35. Ya, Masya Allah, ini adik-adik saya yang pintar-pintar. Masya Allah, subhanallah, syukran. Oh ya. Berarti pada intinya karena taat ya, Bang Zuma ya, sehingga dimuliakan ya. Nah, Dimuliakan oleh Allah. dimuliakan oleh Allah. Ini kan Islam memuliakan Yesus karena Yesus Iya. taat. Berarti waktu itu Yesus sebagai seorang Yahudi yang taat begitu ya? Iya, dia seorang nabi. Iya. Jadi Iya. karena ketaatannya sebagai seorang Yahudi sehingga Islam atau Tuhan memuliakan Nabi Isa. Iya, beliau memang nabi yang diutus. Dari bayi beliau sudah bicara, Bung. Oke. Ketika ibunya dituduh berzina, beliau membela ibunya. Ini Abdullah, ibuku bukan seorang pesina. Aku ini adalah hamba Allah.
waktu Ataniyal itu, kitab wa ja'alani nabiyan. ya, Bang Suma, pertanyaan lanjut. berikutnya nih. Waktu itu, apakah Nabi Isa juga mengalami penolakan dan penghinaan? Iya, Sempat nggak ditolak? Sempat nggak dihina? sempat. Sempat ya. Al-Quran surah Ali Imran, saya lupa ayatnya. Ali Imran, surah Al-Maidah, Ali Imran. Al-Maidah ada, Ali Imran ada. Ketika kemudian beliau ditolak oleh Bani Israel, kemudian Allah kemudian menyelamatkan beliau dari penolakan. Ali Imran ayat 45 45 sampai seterusnya. Iya. Berarti dia di situ fokusnya perbedaannya ya. Kalau pengajaran Paulus di dalam Filipi sama juga karena ketaatan. Tetapi Yesus ini taat ditolak bahkan sampai difitnah dan ditangkap. Kalau dari versi Islam ditolak sempat tapi tidak ditangkap, begitu ya. Kenapa nih? Kenapa justru malah dimuliakan ketika Isa ini menggantikan orang lain atau memilih orang lain untuk menggantikan dia gitu. Kenapa nggak taat sampai mati gitu? Jadi gini, Bung. Nabi Isa datang diutus kepada Bani Israel dari sejak dia bayi udah ditolak oleh kaumnya. Allah memberikan kemudian mujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya supaya sebagai ujian bagi Bani Israel. Apakah Bani Israel ini di penghujung utusan terakhir bagi mereka mau bertobat? Karena Nabi Musa ketika datang menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari apapun, dari penjajahan dan seterusnya, tapi tetap aja tidak mau beriman kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian masa bodoh. Nah, Tuhan saking cintanya diutus lagi yang terakhir nih. Aku utus dia tanpa ayah sebagai contoh pelajaran kepada mereka bahwa aku mampu melakukan apapun. Apakah dengan ini kemudian mereka bisa membuka hati? Ternyata enggak. Nabi Isa datang, lalu mereka melakukan pengingkaran kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai kepada pencobaan pembunuhan. Nah, ketika mereka bersepakat membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah menyelamatkan. Maka mereka dihukum wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa penghinaan mereka tentang Rasulnya Isa kepada mereka hina. Mereka mengatakan mereka telah membunuh, mereka merasa menang dengan membunuh utusanku. Pada sesungguhnya yang mereka bunuh bukan utusanku, melainkan aku serupakan bagi mereka orang yang dibunuh tersebut. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Oke, Bang Suma, sudah terjawab. Kenapa Islam memuliakan Yesus sudah. Sekarang pertanyaan berikutnya, mohon maaf nih. Kenapa Allah memuliakan Nabi Isa? Silakan. Ya, Nabi Isa dimuliakan itu karena beliau adalah nabi, seluruh nabi, dan bahkan bukan cuma nabi, kita semua orang-orang